Maka perlu metode, perlu cara. Nah itu ulama yang menelurkan. Cari ulamanya. Gitu. Nggak boleh asal. Ngomong tentang Quran asal, tidak boleh. Rasulullah SAW mengecam hal itu. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orangnya yang ngomong-ngomong tentang Quran sok tahu dengan akal dan hawa nafsunya, maka siap-siaplah posisinya di neraka. Itu Rasulullah. Jangan asal baca terjemah, Pak. Saya pernah ngikutin soal terjemah Al-Quran, khususnya Kementerian Agama. Ada nanya, apakah Anda itu menerjemahkan Quran? Jawabannya tidak. Saya menerjemahkan sebagian makna dari Quran. Hanya sedikit, Pak. Bukan seluruh Quran diterjemah itu. Sebagian makna. Jadi diterjemah itu jangan merasa kalau sudah baca terjemah selesai baca Qurannya. Belum. Karena yang ada terjemahan itu hanya sebagian makna. Bukan seluruh makna Quran, bukan. Jadi yang terjemahnya itu bukan Qurannya, tapi makna Quran. Makna sebagian. Nggak percaya boleh dicek di lembaga pentafsir Quran, omongan saya. Jadi yang terjemah itu maknanya, bukan Qurannya. Karena Qurannya sendiri itu luas sekali. Tafsir ba'di ma'anil Quran. Terjemah. Jadi orang baca terjemah enggak mungkin langsung bisa paham Quran, belum tentu. Nah, kalau cuma sesimpel itu, kenapa kitab tafsir di karya para ulama itu banyak banget macam-macamnya. Ada yang 7 jilid, 8 jilid, 10 jilid, banyak banget. Karena Quran itu luas, Pak. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, awwaluman aslama minar rijal, yang pertama masuk Islam. Pernah ditanya, surah Abasa, Pak, juz ke-30, Pak. Itu kan juznya anak kecil, Pak. Maaf ya. Misalnya, wa fakihatan wa abba. Wahai Abu Bakar, apa arti ayat ini? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu, ana la adri. Lalu sahabatnya bilang, kenapa engkau gak tahu? Engkau paling pertama masuk Islam, engkau paling dekat dengan Rasulullah, engkau paling sering membersamai Rasulullah, kok gak tahu? Maksa ini, orang nanya maksa. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tukulluni in qultu syai'an fi kitabillahi ta'ala ma la adri. Atau kama qala. Bumi mana yang bisa aku pijak dan langit mana yang bisa menaungiku kalau aku berani ngomong tentang Quran yang aku tidak ketahui. Wa fakihatau wa abba, dan buah-buahan. Wa abba itu maksudnya adalah rerumputan untuk makan ternak. Itu maksudnya wa abba. Tapi Abu Bakar nggak tahu. Karena nggak tahu dia ngomong la adri. Saking hatinya. Beda dengan orang sekarang. Gengsi ngomong nggak tahu. Imam Malik didatengin orang-orang untuk tanya 40 persoalan. Dijawab 4. 36-nya kemana? La adri, tidak tahu. Imam Malik bin Anas, Imamu Madinah Al-Munawwarah, Imamu Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Dikasih 40 pertanyaan, dijawab 4. 36-nya bilang la adri. Saking hati-hatinya, Pak. Nah, Al-Quran itu luas. Misalnya dari sisi sejarahnya, Quran turun, lalu kemudian dibacakan Rasulullah kepada para sahabatnya, sebagian ada yang nulis, sebagian yang enggak. Lalu beralih ke zaman Abu Bakar, semua yang punya tulisan, semua punya hafalkan dikumpulkan. Pada meninggal di Ma'rakatul Yamamah, ribuan yang meninggal yang hafal Quran. Lalu di zaman Umar bin Khattab juga sama, dikumpul-kumpulin lagi. Nah, baru di zaman Utsman, Quran itu dijadikan satu mushaf. Setelah dijadikan satu mushaf, orang bacanya susah. Satu bilang
faktulu apa fakbalu? Diterima apa dibunuh nih bacanya? Faktulu atau fakbalu? Akhirnya orang bingung. Lalu pada tahap berikutnya diberi titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. 60 Hijriah, baru ada titik, Pak. Kalau nggak ada titik, sudah nggak bisa baca Quran, Pak. Ada titiknya pun masih banyak orang nggak bisa baca Quran. Lalu datang Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, tahun 180 Hijriah. Kurang lebih itu. Itu membawa satu ilmu. Wahai sini muridku, lihat nih mulut saya. Kalau mulut saya mangap, terbuka, maka kasih seletek ke atas. Terbuka, fathah, fathah, terbuka. Pecah, kasaro, pecah, kasroh. Mencucu, ngumpul, dhammah. Baru ada harokat. Zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Masih ada titik, sudah ada harokat, tetap gak bisa baca Quran. Lalu Abdul Qasim, ya, Abdussalam Qasim punya ilmu namanya ilmu tajwid yang wafat tahun 220 Hijriah. Qasim bin Salam itu baru ada ilmu tajwid. Nah, baru orang tahu ilmu tajwid. Idhar, ikhfa, iklab. Nah, baru orang bisa ilmu tajwid. Nah, kenapa mesti semuanya ini terjadi? Kenapa mesti ada bikin-bikin titik? Ada yang bikin-bikin harokat, ada yang bikin ilmu tajwid. Kenapa mesti begitu? Semua itu bermuara demi khidmah kepada Al-Quran. Qurannya bilang, warattilil Qur'ana tartila. Kalau baca Al-Quran kudu tartil, tajwidnya bener, bacaan hurufnya bener. Tartil maksudnya itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, kata Imam Sayyidina Ali. Pas hurufnya, pas berhentinya. Nah, untuk supaya sampai itu, supaya memenuhi perintah Quran ini, maka dibikinlah ilmu-ilmu tadi. Maka tidak sah kalau kita baca Quran nggak pakai bid'ahnya titik, bid'ahnya harokat, dan bid'ahnya ilmu tajwid. Nggak akan mungkin bisa sampai warattilil Qur'ana tartila, mengikuti perintah Allah, bacalah tartil, nggak mungkin kalau nggak melalui ilmu tadi. Maka ikuti ilmunya ulama. Salah sedikit, asa ayyaba'asaka, asa pakai sin, keliru, aso itu maksiat, asa itu harapan, beda, sama so. Cuman sama monyong itu aja udah beda. Nah, lalu Imam Jazari menyatakan wa akhdhu bit tajwidi, ya, la jazmun lazimun wa man lam yusahhil Qur'ana asimun. Siapa yang enggak pakai tajwid dalam baca Quran, maka pasti dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena menantang ayat Allah, warattilil Qur'ana tartila. Harus pakai ilmu tajwid, Pak. Itu baru cara baca. Belum cara mengartikannya. Nah, mengartikan Al-Quran ini yang harus butuh guru, butuh ilmu, Pak. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin fa innamal ilmu bitta'allum. Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan skenariokan dia untuk senantiasa belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu. Kenapa? Fa innamal ilmu bitta'allum. Karena ilmu itu harus belajar, harus ketemu. Jangan pakai YouTube, jangan pakai zoom-zooman. Itu boleh, cuman hanya sebagai sementara, untuk landasan awal saja. Tetapi untuk mendalam tidak. Harus pakai ketemu. Itu menurut Rasulullah. Riwayat yang lain menyatakan fa innamal fiqhu bittafaqquh, riwayat Imam Tobroni. Memahami agama itu ya harus pakai metodenya guru. Itu butuh guru, Pak.
Jadi nggak cukup pakai YouTube, pakai sarser, meme, tidak bisa. Harus pakai guru, harus bertanggung jawab karena semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i, ini untuk yang suka berguru dengan YouTube, yang cuman terakhir pada terjemah, atau pada zoom dan kemudian merasa alim, merasa berilmu, keliru. Itu pernah dinyatakan oleh Imam Syafi'i, kahatibi lailin yahmilu khuzmata hatobin wa fihi af'a taliduhu wa huwa la yadri. Itu Imam Syafi'i yang menyatakan 204 Hijriah. Orang yang seperti itu, seperti nyari guru di YouTube, yang sekedar tahu pakai dari meme, share itu tak ubahnya seperti orang pencari kayu di malam hari. Enggak ada lampu,